Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah ke laut terbesar di dunia. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Perkembangan di kota dan meningkatnya aktivitas manusia berdampak langsung pada bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan plastik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, mulai dari berbelanja, mengonsumsi makanan dan minuman, hingga membawa barang dalam kantong sekali pakai. Dari kebiasaan inilah, sampah plastik terus dihasilkan dan terus menumpuk. Sampah dikelola dengan baik, terpindah dari tangan manusia ke berbagai tempat, dikumpulkan pemulung, hingga berakhir di lokasi pengolahan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampah plastik menjadi permasalahan ekologi yang berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Indonesia saat ini sedang menghadapi salah satu ancaman lingkungan terbesar, yaitu krisis sampah, terutama pada sampah plastik. Berdasarkan berbagai laporan internasional, Indonesia tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar sampah plastik ke laut di dunia. Menurut data KLHK tahun 2025, Indonesia menghasilkan sekitar 67 juta ton sampah setiap tahun, dan sekitar 18% diantaranya merupakan sampah plastik seperti kantong belanja, kemasan makanan, dan botol minuman. Sekitar 40% sampah di sungai Indonesia berasal dari kebiasaan membuang sampah sembarangan yang kemudian terbawa arus dan bermuara ke laut. Krisis ini bukan hanya masalah kebersihan, tetapi telah menjadi krisis ekologi yang mencemari setiap sudut negeri dari perkotaan hingga palung laut terdalam. Krisis sampah plastik terjadi akibat berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketergantungan masyarakat pada plastik sekali pakai yang dianggap praktis dan murah. Selain itu, sistem pengelolaan sampah di banyak daerah belum berjalan secara optimal. Minimnya fasilitas pemilihan dan daur ulang, ditambah kebiasaan membuang sampah, terutama ke sungai dan selokan, yang membuat sampah menyebar luas ke lingkungan manusia. Dampak dari krisis sampah plastik sudah terlihat nyata, baik di laut maupun di daratan. Di perairan, banyak sekali satwa laut yang menjadi korban. Salah satunya kasus yang terjadi di Wakatobi ketika seekor paus sperma ditemukan mati dengan hampir 6 kg sampah plastik di dalam perutnya. Penyu laut dan biota lainnya juga sering menelan plastik karena mengira sebagai makanan. Di daratan, tumpukan sampah plastik menyumbat sungai dan saluran air, sehingga memperparah banjir dan menurunkan kualitas lingkungan permukiman. Sampah plastik juga mencemari sumber air bersih seperti sungai dan air tanah yang selama ini digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam jangka panjang, plastik akan terurai menjadi mikroplastik. Partikel ini kini telah ditemukan dalam air minum, ikan laut, dan bahkan garam dapur yang kita konsumsi setiap hari. Artinya, krisis sampah plastik tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan manusia dan ketahanan pangan serta air bersih. Untuk menghadapi krisis sampah plastik, peran individu dan komunitas sangat penting. Langkah sederhana seperti mengurangi plastik sekali pakai, membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum, memilah sampah, dan membuang sampah pada tempatnya dapat memberikan dampak nyata. Selain itu, peran komunitas dan pemerintah juga sangat dibutuhkan melalui pengelolaan sampah yang lebih baik, fasilitas daur ulang, serta penegakan aturan lingkungan. Ketika individu, komunitas, dan pemerintah bergerak bersama, krisis ekologi dapat ditekan secara berkelanjutan. Bumi ini adalah tempat kita hidup, dan masa depannya ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang kita buat hari ini. Mulailah dari hal sederhana demi masa depan yang lebih bersih dan lebih aman.